Oke, saya langsung Pak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sore, anak-anakku semuanya. Masih semangat? Sore Pak, masih semangat. Semangat. Semangat ya, meskipun jam terakhir, kita harus tetap semangat. Oke. Semangat. Iya, ada yang masih di kamar mandi? Ada yang keluar di kamar mandi? Oh, masih Pak, si Puji Pak. Oh, Sama masih di Desi, kamar Pak. mandi. Iya, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut saja. Seperti kemarin, kita kan sudah membahas tentang hikayat indera bangsawan. Nah, di situ kan ada cara yang dimana bapak dari indera bangsawan ini mempunyai anak. Nah, itu caranya dengan berdoa. Langkah lebih baiknya pada pertemuan kali ini kita awali dulu dengan berdoa. Oke, langsung mulai, Chef. TWP dulu, Chef. Oke Pak Zainal. Baiklah kawan-kawan, kita mulai pelajaran kita. Yang baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan untuk materi kita selanjutnya karena ini juga memburu waktu ya. Memburu waktu. Oke, langsung saja. Kelihatan? Sudah Pak. Kelihatan ya. Oke. Sudah kelihatan. Di sini kita akan lanjut untuk membahas teks cerita rakyat atau hikayat. Nah, oke. Ini nggak bisa diklik ya. Bentar. Ini pada tujuan pembelajaran kali ini kita akan menyebutkan pertama yaitu nilai-nilai dari cerita hikayat, menyebutkan karakteristik kebahasaan, menentukan nilai yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini, terus menyusun teks kembali cerita rakyat atau hikayat ini dalam bentuk cerpen. Nah, nanti kalau waktunya memungkinkan, kalian bisa mempresentasikan di depan. Kita lanjut dulu. Kita lihat dulu di sini. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Pada akhirnya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua, keluarnya dengan panah, dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sangat sukacita dan menemui anaknya yang tua, Syahpri, dan yang muda, Indra Bangsawan. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah. Tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Suatu hari, Indra Bangsawan dan Syahperi memohon pergi mencari buluh perindu yang digunakan oleh ayahnya sebagai syarat menjadi seorang raja. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang satupun. Maka Syahpri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Beberapa lama di jalan,
sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu dengan sebuah gendang yang dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan gendang itu muncullah Putri Ratnasari dari gendang. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaluh orang tuanya dalam gendang. Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di sebuah gua dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri Antah Brantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa yang akan menyerahkan putrinya, yaitu Putri Kemalasari, sebagai upeti. Ditambah bahwa Raja Kabir sudah merancangkan bahwa siapa yang dapat menangkap Buraksa akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya. Tak berapa lamanya, Putri Ratnasari pun sakit mata. Terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu yang disangkanya itu susu harimau. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi Tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu, Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa, diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Maka Tuan Putri pun sembuh. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya. Indra bangsawan telah diajarkan oleh nenek raksasa untuk mengalahkan Buraksa. Ia diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minuman Buraksa. Indra bangsawan berhasil dan segera menyelamatkan putri. Oke, lanjut kita bahas yang tadi ya. Setelah kalian melihat video dari Indra bangsawan tadi, kalian pasti tahu kan, seperti pertemuan yang kemarin, bahwasanya dalam cerita itu pasti ada nilai nih lainnya. Nilai-nilainya. Jadi nilai-nilainya kita lihat. Pertama ada nilai moral, 2 ada nilai sosial, 3 ada nilai agama, 4 ada nilai budaya, 5 ada nilai pendidikan, dan 6 ada nilai estetik. Oke. Nilai moral, kita bahas dulu kelanjutannya. Penjelasan nilai kehidupan yang ada dalam teks hikayat. Yang pertama yaitu ada nilai moral. Nilai moral apa sih? Apa sih Ya, moral? Pak. Iya, Pak. Nilai moral itu nilai yang menjadi standar baik buruknya diri kita. Lebih ke perilaku kita sih, Pak. Nah, perilaku. Jadi ini bisa dibedakan ya dengan nilai sosial ya. Jangan sampai salah ya. Kadang ada teman-teman kita yang dari kelas sebelah, yaitu kelas F. Nah, nilai moral dan sosial kadang tidak dibedakan, disamakan saja. Yaitu di sini kita ada tahu di sini yang berkaitan untuk apa. Di sini kita lihat ada budi pekerti dan perilaku. Seperti itu. Kita lanjut ke nilai sosial. Nilai sosial ini seperti apa? Nilai sosial ini adalah berasal dari hubungan masyarakat sosial. Nah, di sini indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini nilai sosial ada kerja sama,
kepedulian, toleransi, dan kebersamaan. Jadi saling gotong royong. Nah, gotong royong ini juga dan kerjasama ini masuk juga di apa? Di materi bahwa pendidikan formal pada saat ini juga ada gotong royong. Ada salah satu poin gotong royong. Tahu ya? Terus kita lanjut, di sini ada nilai agama. Nilai agama ini biasanya, kalian tahu sendiri nilai agama itu, agama di Indonesia ada berapa? Ada 5. Nah, meskipun itu agama apapun yang nanti keluar di teks hikayat ini, itu tetap masuk nilai agama. Bukan hanya yang kita punya agama, kita mentang-mentang kita agama Islam, dan tidak mengakui agama lain, tak boleh ya, saling toleransi ya. Oke, lanjut. Nah, nilai agama di sini konsepnya mengarah konsep ketuhanan, makhluk gaib, dosa pahala, dan surga neraka. Yang berdoa tadi di teks Indra Bangsawan, nah itu berdoa, membaca doa kunut itu ke agama. Kita lanjut. Nah, nilai budaya. Biasanya budaya ini kita tahu sendiri ya, anak-anak ya. Di tempat kalian pasti ada budaya tertentu. Nah, budaya itu turun-temurun dari leluhur kalian. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Nah, biasanya kalau orang Jawa dicontohkan perawan ojo mangan no tengah lawang. Nah, seperti itu, perawan gadis jangan makan di tengah pintu. Nah, itu karena apa? Karena ketakutan. Orang Jawa itu mempunyai seperti itu ya, pitutur seperti itu. Dikasih tahu ojo jangan makan di tengah pintu. Nah, padahal jika di logika memang benar. Di logika memang benar. Masa kita mau makan di depan pintu? Nanti kalau ada orang yang lewat gimana? Seperti itu ya. Seperti itu. Paham ya? Paham. Ini nilai budaya. Oke. Lanjut nilai pendidikan. Nah, di sini di Indra Bangsawan kemarin kita tahu ya, pendidikan pasti ada nilai-nilai pendidikan di situ. Biasanya para raja mempunyai anak, anaknya disuruh belajar pencak silat, disuruh belajar memanah, memburu, dan berguru kepada resih-resih. Resih apa tuh Pak? Situ bersada. Resih itu guru ya, biasanya guru. Iya, seperti anaknya Pak Ridho. Semisal Pak Ridho jadi raja, punya anak. Nah, disekolahkan ke saya ini resih, maha guru. Seperti itu. Tahu ya Pak Ridho ya? Bercanda Pak Ridho, bercanda Ridho, bercanda. Ini untuk nilai pendidikan. Lanjut nilai estetik ya. Biasanya di situ ada istana yang sangat indah. Ada kecantikan putri. Nah, cantik, estetik itu yang indah-indah, yang bagus-bagus. Nah, tapi tidak itu hanya digambarkan dari luar. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, contoh nilai hikayat Indra Bangsawan tadi. Kemarin kan kita sudah belajar, kita sudah membacanya ya. Kemarin sudah membacanya ya. Nah, di sini ini tadi mana tadi? Nah, ini Indra Bangsawan. Nah, di sini nilai agama. Dalam Indra Bangsawan, kalian kan sudah tahu membaca teksnya, melihat videonya, yaitu ini nilai agama di sini adalah memohon kepada Tuhan dengan cara berdoa dan bersedekah. Nah,
dimudahkan urusannya. Dengan bersedekah kita tahu sendiri ya, pada teks ceramah yang sudah dijelaskan oleh kelas sebelah yang dipegang Pak Rito tadi, tahu ya, mana ya, nah, itu supaya bersedekah. Terus ada nilai pendidikan. Nah, di sini nilai pendidikan tidak membedakan status sosial, siapa saja boleh untuk berpendidikan. Nah, ini kewajiban belajar ilmu agama dimulai sejak dini. Oh, ini salah ini ya, tengah ini salah tulis ya saya tadi. Ini seharusnya nilai sosial. Jadi tidak memandang, ini seharusnya nilai sosial, maaf ya anak-anak. Ini seharusnya nilai sosial, tidak memandang dari perbedaan status sosial apapun. Jadi meskipun dia raja, meskipun dia orang tidak punya, tetap harus saling membantu. Nah, oke, kita lanjut karakteristik kebahasaan teks hikayat. Nah, di sini kebahasaannya ada apa saja sih? Yang pertama ada penggunaan kata arkais. Nah, kata arkais apa, Ridho? Kata yang sulit dimengerti Pak, bahasa zaman dulu Pak. Ya, cerita penggunaan kalimat biasanya bahasa Melayu kuno. Melayu yang kuno. Melayu kalau dalam bahasa Jawa itu adalah lari. Melayu itu lari. Tahu saya Pak. Oh iya, bahasa Melayu itu lari. Wah, iya, Melayu nih. Kalau bisa Jawa. Iya, bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawa itu lari ya. Tapi bahasa Melayu adalah bahasa rumpun kita di Nusantara. Oke. Penggunaan kata kais itu penggunaan kata atau kata-kata yang masih dahulu belum disempurnakan. Nah, seperti itu bahasa Melayu. Biasanya daerah Pak Rito, desa Rito, desa Jaka, daerahnya Chef, daerahnya Bu Fitri itu masih menggunakan bahasa Melayu. Oke, selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi ini apa? Konjungsi adalah kata hubung ini Pak. hubung. Iya, kata hubung. Contohnya apa? Nah, ini ada serta, dan, maka, lalu, dan lain. Oke, demikian untuk materi kali ini. Selanjutnya, biar waktu ini enggak keburu, biar kita tahu ya, langsung kita masuk di LKPD-nya di sini. Nah, masuk di LKPD. Tadi kan kalian sudah tahu ya tentang nilai, tentang apa, ya kan? Ada pertanyaan, dikasih kesempatan untuk bertanya. Apa langsung mau mengerjakan? Kasih kesempatan buat anak-anak. Boleh Pak, dicoba dulu Pak. Nanti kalau udah selesai, kalau bingung kami tanya lagi Pak. Oke, seperti itu. Oke. Seperti itu saja. Nanti kalau saya observasi keliling, nanti ada kesulitan, kalian boleh tanya. Pertama di sini soal yang pertama. Saya sudah share di grup WA ya, untuk PDF-nya. Sudah masuk? Udah Pak. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Jika nanti tidak selesai, bilang saja sama Pak Zaini. Oke, siap Pak. Oke, silakan dikerjakan. Yang penting tanggung jawab ya. Udah nih Pak, saya ngambil nilai-nilai dari teks Bayan Budiman Pak. Iya, bagus. Gimana? Coba satu saja, sebutkan nilainya. Saya sebutin
satu Pak yang udah saya buat Pak, ini nilai moral Ya, Pak. Jadi apa coba? nilai moral di Bayan Budiman itu sebagai manusia kita harus menjaga martabat, kesabaran dan kekayaan kita Pak. Oke, sip. Nanti diselesaikan dulu, disusun yang bagus, nanti dikumpulkan. Oke, Nah, sesuai LKPD Pak ya. iya, dikumpulkan saja. Setelah dikumpulkan nanti saya panggil satu persatu untuk presentasi. Oke, Oke. siap, Pak. Yang lain boleh disiapkan dulu dengan baik. Silakan dikumpulkan. Oke, yang pertama maju, langsung saja Rito, karena tadi sudah berani menyebutkan satu. Oke, Rito, silakan Rito. Pak, makasih Pak. Ini saya sudah setengah jalan nih Pak. Saya Ya, oke. ini yang saya dapat Pak ya. Tadi nilai moral. Ya. Yang kedua nilai Oke. budayanya Pak. Di sini nilai budaya dalam kayak Bayan Budiman ini, kita sebagai seorang istri, ini bukan saya istrinya Pak ya, tapi Iya Rito, bisa saja Rito. seorang istri yang bersatu pada perkataan suami Pak. Nah, itu nilai budaya. Terus nilai agamanya, kita itu harus sering-sering bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan Pak, karena kita kan banyak dosa. Oke, cukup Rito. Mungkin ada teman-teman yang lain mau menanggapi Rito? Oh, Chef ya? Gimana Chef? Oh iya, gitu juga bagus. Jadi gitu ya Rito. Masukan dari chef itu juga dibuat catatan. Nah, oke, terima kasih buat Rito, tepuk tangan dulu. Kita sudah tahu ya bagaimana hubungan atau hubungan dari nilai-nilai hikayat ini bisa diterapkan dalam kehidupan, ya, mulai dari nilai agama, nilai sosial, moral, pendidikan, budaya. Nah, jadi ini sudah bisa semua ya? Bisa Pak? Kira-kira? Bisa ya, oke. Bagus. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian persiapan untuk melanjutkan presentasi yang belum dan membuat ringkasan atau rangkuman pada materi teks hikayat. Oke. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, jika mendapat nilai-nilai atau sudah membaca nilai-nilai dan membuat nilai-nilai tadi, tolong kalau di rumah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita setelah belajar maling kundang malah kita mengambil sisi buruknya. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh durhaka sama orang tua. Oke. Demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup pelajaran, monggo Chef ditutup dulu dengan berdoa. Oke pertanyaan. Itulah kawan-kawan, karena pelajaran kita sudah berakhir. Nah, selanjutnya kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Chef. Hati-hati pulangnya ya, karena ini jam terakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.